Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya. Yang kedua, panitianya nggak nulisin buat saya. Yang ketiga, sayanya lupa minta. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta. Kita doakan guru-guru kita, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Wabil khusus guru kita Ustaz Yahya dan keluarga besar Pondok Pesantren As-Siddiqi. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya. Para hadirin hadirat, para santri, para santriwati, para orang tua santri yang hadir bersama para tetamu Rasulullah di dalam peringatan maulidnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, semua disehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, barakah daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pada malam hari ini kita senang, kita bahagia memperingati maulidnya Rasulullah, karena memang kita diperintahkan untuk senang, untuk bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Allah berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka berbahagialah. Dan rasa bahagia tersebut dengan keduanya itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita bahagia. Yang pertama dengan karunia. Kita kalau dapat nikmat pasti senang. Punya handphone baru aja kita senang, punya kendaraan baru kita senang, nikmat dari Allah. Kalau itu disebutkan nikmat kecil, ada nikmat yang jauh lebih besar, ada nikmat yang jauh lebih agung yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yang artinya telah Allah berikan karunia yang besar. Bahkan sampai di dalam ayat itu Allah sebutkan bukan dengan kata nikmat tapi al-man, bukan an'amallah tapi manallah, yang artinya adalah nikmat yang mulia, nikmat yang besar yang tiada batas. Apa nikmat tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah mengutus seorang rasul di antara manusia. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad. Jadi Allah sendiri yang menegaskan bahwa Nabi itu nikmat yang paling agung,
nikmat yang paling besar. Sampai Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan di dalam kitabnya, nikmat yang paling agung yang kita terima adalah nikmat dilahirkannya Rasulullah SAW. Sebab kenapa? Rasulullah ini bukan hanya sekedar nikmat atau karunia yang Allah berikan, tapi justru Rasulullah adalah sebab nikmat. Kita banyak dapat nikmat sebabnya Nabi Muhammad. Contoh saya sebutkan nikmatul ijad, nikmat Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di muka bumi. Siapa sebabnya? Rasulullah. Dari mana hujjah dan dalilnya? Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, beliau menyebutkan ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ketika Nabi Adam keliling surga, Nabi Adam melihat di pintu-pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya, Man huwa ya Rabb? Siapa dia ya Allah? Yang namanya ditulis setelah nama Allah dijawab oleh Allah dalam hadits qudsi tersebut, laulahu ma khalaqtuk. Dialah seseorang yang kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan kamu. Berarti Allah jadikan Nabi Adam tujuannya adalah Allah ingin menjadikan Nabi kita Muhammad. Berarti secara pemahaman di dalam hadis tersebut, kalau Nabi Muhammad tidak ada, maka Nabi Adam tidak ada. Nah sekarang saya tanya, kalau Nabi Muhammad tidak ada, Nabi Adam tidak ada. Kalau Nabi Adam tidak ada, kira-kira kita ada enggak? Enggak ada. Kita semua anak cucu Nabi Adam. Kita semua keluarga Nabi Adam. Ya ingat ya, kita ini semua tanpa terkecuali keluarga Nabi Adam, bukan keluarga cemara. Kalau cemara itu pohon, emang mau jadi keluarga pohon? Kita keluarga Nabi A. Makanya saya bingung kalau melihat ada orang berantem, ada orang bermusuhan, ada orang berselisih, sebab gak pantas keluarga sama keluarga berantem. Mana pantas keluarga sama keluarga menyakiti? Padahal kita semua keluarga Nabi A. Nah, ini satu nikmat, namanya nikmatul ijad. Ada yang kedua, nikmat yang besar, nikmat yang agung. Dua nikmat, di mana nikmat ini disebutkan dalam satu kitab, namanya kitab Sifat 20, dikarang oleh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Dua nikmat yang paling agung, yang insya Allah dua nikmat ini yang mengantarkan kita semua masuk ke dalam surga. Nikmat apa? Nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman tidak akan sampai kepada kita kalau bukan karena jasa Rasulullah. Siapa yang mengajarkan tauhid? Siapa yang mengajarkan kita sujud? Siapa yang mengajarkan kita Al-Quran? Nabi Muhammad. Berarti Nabi itu sebab kita mendapat nikmat. Di antaranya lagi, nikmat kita menjadi umat yang paling mulia. Karena apa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad, yang sampai Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah semulia-mulianya umat, sebaik-baiknya umat yang Allah jadikan di hadapan manusia yang lain. Karena apa? Karena Rasulullah. Makanya mohon maaf hadirin hadirat, kalau nggak ada Rasulullah kita nggak ngaji kayak begini, Pak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak tahu akhlak yang mulia. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak tahu zikir, tidak tahu sholawat, dan yang lain sebagainya. Semua adalah jasa perjuangannya Nabi kita Muhammad. Makanya lahirnya Nabi itu harus kita ungkapkan dengan rasa syukur, ungkapkan dengan bahagia, karena Nabi itu nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita. Yang kedua, rahmat. Allah sebutkan bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan juga dengan rahmat. Nih saya tanya, kira-kira di Cirahayu sudah berapa lama nggak turun hujan? Hah? Lama ya? Lama Habib ya? Lama banget ya. Saya di Jakarta juga lama. Kemarin sempat turun hujan, udah pada senang.
kirain hujan beneran, gak taunya hujan buatan. Ini sampai sekarang suara saya hilang karena kehujanan. Ya saya girang nanti hujan. Saya pikir hujan beneran, gak taunya hujan buatan. Nah sekarang saya tanya, mudah-mudahan sih insya Allah barokah maulid turun hujan. Kira-kira kalau turun hujan seneng gak? Seneng ya, seneng banget kita. Karena apa? Rahmat dari Allah Ta'ala. Sekarang tapi kalau turun hujan, katakan di Cirahayu turun hujan, di Kuningan turun hujan, di Jakarta belum tentu turun hujan. Sebatas wilayah, tidak semua wilayah turun hujan. Tapi itu membuat kita senang, membuat kita bahagia, karena itu rahmatnya Allah. Sedangkan dengan rahmat yang kecil saja, yang sebatas wilayah kita senang, bagaimana dengan rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung, yang Allah sampai sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Mohon maaf, bukan yang di Cirahayu aja dapat rahmatnya, tapi yang di Jakarta dapat, yang di ujung dunia juga dapat. Rahmat siapa? Nabi kita Muhammad. Makanya kita disuruh senang, makanya kita disuruh bahagia, menyambut rahmat dan menyambut karunia dari Allah. Kita peringati maulid Nabi. Pondok Pesantren As-Siddiqin memperingati maulid Nabi, mengungkapkan rasa syukur, rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Di mana ungkapan rasa syukur dan rasa bahagia kita atas kelahiran Rasulullah ini, insya Allah Allah sebutkan huwa khairu mimma yajma'un, lebih dari apa yang kita kumpulkan. Berarti Bapak Ibu yang duduk di sini, para pemuda-pemudi yang hadir maulid pada malam hari ini, saya bersumpah demi Allah, duduknya kita di sini, mengajinya kita, memperingati maulidnya kita malam hari ini, lebih dari harta sebanyak apapun yang kita punya, yang kita kumpulkan. Karena kumpulnya kita ini akan jadi saksi sampai nanti di hari kiamat, bahwa tidaklah kita hadir dalam peringatan maulid Nabi kecuali karena kita cinta pada Nabi. Kalau nggak cinta sama Nabi, nggak rela kita duduk dari tadi sampai saat ini. Karena siapa kita duduk? Karena Rasulullah. Makanya kita harus senang, harus bahagia. Yang saya bingung, ada orang-orang yang nggak senang kalau maulid Nabi. Ada orang-orang yang malah pundung maulid Nabi. Dia malah ngambek, kesel. Maulid lagi, bid'ah, macam-macam ya. Ada kan orang begitu ya. Mohon maaf, saya takut Pak Bu. Kenapa Habib takut? Saya takut nanti di hari kiamat mereka akan jadi orang-orang yang pundung. Kenapa pundung? Karena hari kiamat itu perayaannya Rasulullah. Hari kiamat itu peringatannya untuk Nabi Muhammad. Siapa yang paling menonjol hari kiamat? Siapa yang akan tampil hari kiamat di hadapan manusia, semua manusia yang Allah kumpulkan semua di padang mahsyar, dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, semua berkumpul di padang mahsyar. Syekh Nawawi Al-Bantani sampai menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sulamut Taufik, manusia itu dari tulang belulangnya dibangkitkan kembali oleh Allah, dikumpulkan di satu padang mahsyar. Matahari ada di atas kepala, jaraknya 1 dhira'. 1 dhira' itu sebagaimana 1 dhira' itu dari ujung jari kita sampai siku, ini namanya 1 dhira'. Kayak kita julur ke tangan kita seperti ini. Orang kita dulu bilang 1 jengkal, lebih pendek lagi. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kita kadang-kadang siang hari sekarang nih, berapa hari ini ya Allah panasnya luar biasa. Itu sampai di Jakarta hampir 40 derajat. Dahsyat panasnya. Kita yang jauh jutaan mil jarak matahari dari kita, panas luar biasa. Bagaimana keadaan hari kiamat? Semua manusia ketakutan, semua manusia menangis, semua manusia saling berlari. Nggak ada yang mau duduk dekat, nggak ada yang mau saling berdekatan. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana saudara lari dari saudaranya, nggak mau ketemu karena tahu punya salah, punya dosa. Wa ummihi wa abi, di mana anak lari dari orang tua karena tahu punya salah, punya dosa. Wa sahibati, dari pasangan hidupnya. Wa bani, dari anaknya, karena kita tahu punya salah, punya dosa. Semua saling ketakutan, semua menangis. Penderitaan yang begitu luar biasa di hari kiamat. Siapa yang bisa menolong kita?
Siapa yang bisa membantu kita? Kita bakal datang kepada para nabi, kita meminta pertolongan mereka. Wahai Nabi Adam, tolong kami anak-anakmu, mintakan pertolongan pada Allah, lepaskan penderitaan ini. Nabi Adam bilang tidak bisa. Hari ini kita sendiri-sendiri masing-masing. Hari ini Allah mengungkapkan kemarahannya. Belum pernah seperti ini sebelumnya. Semua para nabi, semua para rasul lepas tangan. Semua para nabi, semua para rasul mengatakan masing-masing. Semua para nabi, semua para rasul mengatakan sendiri-sendiri. Tapi satu-satunya yang mengatakan ummati, ummati, hanya beliau, Nabi kita Muhammad. Bagaimana kita nggak cinta sama Nabi Muhammad? Karena satu-satunya akan menolong kita di hari kiamat. Siapa yang tampil? Manusia semua takut. Yang menonjol Rasulullah. Semua manusia menangis di hari kiamat. Yang senyum hanya Rasulullah. Sampai dalam riwayat, di situ Rasulullah berjalan, semua menyaksikan. Disebut kata Maqamul Mahmud. Kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang dimana Rasulullah SAW mendapatkan maqamul mahmud. Allah turunkan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sebutkan salah satu daripada makna ayat ini turunnya kepada Rasulullah, yang Allah akan bangkitkan beliau di maqamul mahmud, kedudukan terpuji. Semua menyaksikan. Makanya kalau ada orang yang cemberut, kita maulid Nabi, dia cemberut. Gimana nanti hari kiamat? Gimana nanti dia lihat Nabi? Mohon maaf para hadirin hadirat, setiap orang mau masuk surga itu harus baca dulu pintu surga. Setiap orang mau masuk surga harus baca pintu surga, ada tulisannya. Apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana nggak tundung dia? Kita di dunia ini memperingati maulid Nabi, kita memuliakan Nabi. Dan Allah akan memuliakan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, menunjukkan kepada semua manusia siapa kekasih Allah, Rasulullah. Yang sampai di situ Rasulullah akan sujud di hadapan Allah. Kata para ulama, ada 3 sujud spesial yang Allah berikan hanya untuk Nabi Muhammad. Yang lain tidak diberikan sujud ini. Apa saja? Pertama, sujud Nabi waktu dilahirkan. Belum pernah ada manusia yang lahir sujud. Makanya memang lahirnya Nabi itu spesial. Kenapa kita peringati maulid Nabi? Memang maulid Nabi itu perayaan yang spesial. Karena bukan hanya itu loh. Waktu lahir Nabi tidak seperti waktu lahir manusia biasa. Nabi waktu lahir ada 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah, yang tadinya berdiri tegap semua jatuh. Emang ada yang pernah lahir jatuhin patung? Belum ada. Nabi waktu lahir, api yang disembah oleh orang-orang Majusi ribuan tahun belum pernah padam, belum pernah mati, tapi mati di waktu kelahiran Rasulullah. Emang ada di antara kita yang lahir matiin api? Mungkin kalau mati lampu ada Pak? Mungkin. Nabi waktu lahir, 14 balkon kerajaan Persia yang biasanya raja berdiri di atas, ratu berdiri, masyarakatnya sujud, itu diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Pernah ada di antara kita yang lahir sampai buat balkon runtuh? Yang utama dari tadi disebutkan sujud Nabi Muhammad. Ulama sebutkan lagi yang kedua, sujud Nabi di malam Isra dan Mi'raj, langsung di hadapan Allah yang tidak diberikan kepada siapapun juga sebelumnya. Sujud yang ketiga, sujudnya Nabi di padang mahsyar. Untuk apa? Memintakan pertolongan dari Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat untuk kita umatnya. Makanya bukan hal yang sepele. Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Makanya saya sebut, bagaimana kita nggak cinta sama Nabi? Karena satu-satunya yang akan menolong kita Nabi. Al-Imam At-Tirmidzi ada meriwayatkan dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas itu pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketika mendengar gentingnya hari kiamat, perihnya hari kiamat, Sayyidina Anas tanya, ini karena pertanyaan dari orang yang cinta kepada Rasulullah. Karena apa? Sayyidina Anas dan para sahabat itu ingin dekat dengan Rasulullah. Kita juga semua yang hadir maulid ingin nanti hari kiamat supaya kita didekatkan dengan Rasulullah.
Sayyidina Anas tanya, aina ajiduka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Ini hari kiamat, hari yang penting, hari yang penuh ketakutan. Saya dapatin kamu hari kiamat di mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tajiduni fi thalath. Kamu bakal dapatin saya di 3 tempat. 3 tempat disebutkan oleh Rasulullah. Mohon maaf, tidak disebutkan surga di 3 tempat ini. Padahal Rasulullah bisa aja langsung masuk surga, bisa. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah mengatakan, ana awwalu man yuftahu babul jannah. Saya orang yang pertama buka pintu surga, kata Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah ada di 3 tempat langsung masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama, tajiduni fil mizan. Kamu bakal dapetin saya nanti di timbangan. Ngapain Rasulullah di timbangan? Nunggu jangan sampai ada satu umatnya yang timbangannya kurang, supaya ditolong dan dibantu oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau tidak ada di timbangan, kata Rasulullah, tajiduni indas sirat. Kamu bakal dapetin saya di jembatan sirat. Buat apa Rasulullah? Rasulullah akan menunggu di situ. Rasulullah tidak rela, tidak ridha kalau ada satu umatnya jatuh dari jembatan tersebut masuk ke dalam api neraka jahanam. Yang ketiga, Rasulullah sebutkan, tajiduni indal haud. Kamu bakal dapati saya ada di telaga untuk memberi minum umat-umat Nabi Muhammad yang kehausan. Enggak Nabi sebutkan di surga. Maknanya apa? Nabi tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Nabi ingin masuk ke dalam surga bersama-sama dengan umatnya. Kan Allah turunkan ayat karena Nabi cinta kepada kita. Nabi tiap malam doa, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Ketika turun ayat tentang Nabi Isa, Nabi Isa bicara pada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, apabila engkau menyiksa mereka, mereka hambamu. Apabila engkau mengampuni mereka, engkau yang maha bijaksana. Ayat ini membuat Rasulullah nangis. Apa tangisan Rasulullah? Gimana nanti umat saya? Nabi Isa aja melepaskan umatnya. Semua para nabi lepas dengan tanggung jawab umatnya. Gimana dengan umat saya ya Rabb? Sampai Nabi tiap malam nangis, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Sampai sajadah Nabi basah dengan air matanya. Sampai kita mendengar riwayat kaki Nabi bengkak di dalam sholat malamnya. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, tanya pada kekasihku Muhammad apa yang dia inginkan. Sampaikan kepadanya bahwa aku tidak akan melukainya, tidak akan mengecewakannya, dan aku tidak akan memperilaku buruk kepada umatnya. Apa jawab Rasulullah ketika ditawarkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Allah akan berikan semua yang engkau inginkan sampai engkau ridha. Jawab Nabi, bukan Nabi ingin dunia harta, tapi yang Nabi inginkan, kata Nabi, inilah arda ahad min ummati dakhlan nar. Saya enggak ridho ya Allah kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Pernah tahu kata-kata ini artinya apa? Kata-kata ini artinya adalah Rasulullah tidak mau masuk dalam surga kecuali umatnya masuk bersama Rasulullah. Berarti kalau ada sekarang orang yang jauh dari Rasulullah, yang masih jauh dari Allah, yang masih lalai pada Allah, yang masih senang berbuat dosa dan maksiat, Rasulullah masih berharap agar dia nanti hari kiamat masuk surga bersama Rasulullah, walaupun dia masih jauh. Ini cintanya Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi kita Muhammad? Makanya saya sebut beruntung orang yang memperingati Maulid Nabi, beruntung orang yang bahagia dengan hari kelahiran Nabi, beruntung orang yang senang dengan maulidnya Nabi, dan lebih beruntung lagi orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi dan dia mau menjadikan maulid Nabi Muhammad SAW sebagai tanda cintanya pada Nabi dan mau meneladani Nabi Muhammad. Saya mau tanya, emang apa sih tujuan kita maulid Nabi? Guru kita Ustaz Yahya, keluarga besar As-Siddiqin buat maulid Nabi. Kampung-kampung kita, masjid-masjid buat maulid Nabi. RT RW buat maulid Nabi. Tempat pemerintah buat maulid Nabi. Sampai saya di Jakarta, mall-mall bikin maulid Nabi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya memperbaharui cinta kita kepada Nabi Muhammad. Supaya kita punya perbaharui, terus menguatkan cinta kita.
Karena mohon maaf hadirin hadirat, ada sebagian orang kalau nggak bulan Maulid Nabi nggak kenal Nabi. Ada sebagian orang kalau nggak bulan Maulid Nabi nggak mau neladanin akhlak Nabi. Ada sebagian orang kalau nggak bulan Maulid Nabi nggak mau sholawat sama Nabi. Ada sebagian orang kalau nggak bulan Maulid Nabi nggak mau mengamalkan sunnah Nabi. Makanya kita diingatkan tentang Maulid Nabi supaya kita kenal lebih dekat Nabi Muhammad. Hasilnya apa? Saya sebut dua hasil. Yang pertama, supaya kita meneladani Nabi kita Muhammad, menjadikan langkah hidup kita di jalannya Rasulullah. Ini tujuannya Maulid. Biar kita pulang dari sini kita amalkan, kita ikuti Rasulullah, hidupkan ajarannya. Mulai dari yang wajib jangan kita tinggalkan. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Kita yang mengatakan cinta pada Nabi, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk-sibuknya kita, sebanyak-banyaknya pekerjaan kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu. Karena sholat itu modal utama kita, sholat itu tiang agama kita, sholat itu kepala hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan usahakan sholat berjamaah. Kalau bisa jangan sholat sendiri. Karena disebutkan bahwa kata ulama tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi Muhammad itu sholat 5 waktunya sendiri, nggak ada. Semua sholat 5 waktu Nabi itu berjamaah. Makanya kalau ada orang suka teriak bid'ah, gampang Pak, tanya aja sama dia. Tanyanya gini, kamu pernah nggak sholat sendiri? Pernah. Bid'ah bro. Nah, bid'ah Rasulullah nggak lakuin, betul apa salah? Tapi kan kita nggak bisa bilang begitu. Lah kalau memang dia memang cuman sendiri bagaimana? Gak ada jamaah, masa iya kayak anak kecil boneka dipajang jadi makmum? Kan nggak mungkin begitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Tapi kalau ada orang sebut begitu. Nah, sholat jamaah jaga juga takbir bersama imam. Kita kalau cinta sama Nabi jaga takbir. Imam kalau sudah takbir Allahu Akbar, kita buru-buru takbir Allahu Akbar. Jangan nunggu-nunggu. Ada sebagian orang kalau sholat Jumat nunggu-nunggu. Khotib naik ke atas mimbar, dia masih di depan rokok. Tenang aja, khotibnya lama. Kadang-kadang imam sudah takbir Allahu Akbar, tenang aja baca surat Sabihis lama. Ya Allah. Ini kita banyak ketinggalan pahala. Dan seakan-akan kita tidak menandakan cinta kita pada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Sayangi orang tua kita. Ini wajib. Bakti kita sama orang tua. Yang mumpung masih punya orang tua, berbakti. Mohon maaf, saya punya kakek Habib Uthman itu sebutkan dalam kitab Adabul Insan. Nikmat itu terkadang tidak terasa kecuali kalau Allah sudah ambil. Baru berasa kita. Berapa banyak anak yang tidak sadar kecuali setelah orang tuanya meninggal baru dia sadar, ya Allah. Jangan sampai kita sia-siakan. Orang tua kita masih ada, kita berbakti, kita sayangi. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita, senangi. Selagi mereka masih hidup. Orang tua kita yang sudah tiada tetap kita berbakti, doakan. Ziarahi kuburnya. Kita sedekah, kita niatkan untuknya. Dan lain lagi apa? Biar akur sama keluarga kita. Kalau kita sama saudara akur itu tanda bakti anak sama orang tua. Kata ulama, kalau ada anak dengan saudaranya berantem ribut, berarti dia tidak berbakti pada kedua orang tuanya. Sekarang berapa banyak anak saudara sama saudara berantem? Kadang-kadang mohon maaf hadirin, cuman karena urusan warisan berantem. Saya kemarin nih baru sehari Pak, baru sehari ada orang cerita sama saya ngerebutin urusan warisan. Padahal orang ini sudah tidak dapat haknya lagi. Bukan ahli waris namanya. Karena ada ahli waris. Subhanallah berebut. Sampai ngelawan ahli waris. Diambil haknya ahli waris. Allah kasih Pak Bu. Sekarang apa? Itu uang-uang hasilnya yang dia rebut dari ahli waris yang bukan hak dia. Habis begitu saja. Rumahnya yang tadinya punya rumah besar dijual begitu saja. Habis. Gak dapat apa-apa sama sekali. Ya mohon maaf, karena apa? Bukan haknya. Jangan sampai menjadi ribut, jangan sampai menjadi selisih. Yang juga daripada hal wajib silaturahim jangan sampai putus. Jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahim ini perkara wajib loh, menyambung.
Saudara sama saudara biar akur. Makanya saya sebutkan, mohon maaf, tidak ada alasan untuk kita berselisih dengan saudara kita. Tidak ada alasan kita bisa diadu domba, mau itu alasan dunia atau alasan akhirat. Tidak ada alasan kita untuk ribut. Sekarang banyak orang diadu domba, satu sama satunya ribut. Kadang urusan dunia, urusan politik, ribut, berantem. Yang satu pilih A, yang satu pilih B. Yang A jadi presiden, yang B jadi menteri. Yang berantem di bawah belum pada selesai. Mau bilang apa kita? Makanya bukan untuk kita ribut berselisih. Saya mah kalau boleh pesen, ini mah boleh pesen ya. Besok-besok Pak Bu, kalau mau milih pemimpin, pilih aja siapa aja. Saya nggak punya hak nuntun Bapak Ibu pilih fulan, bukan. Tugas saya mengajak Bapak Ibu dan hadirin hadirat pilih jalan Allah, ayo ibadah. Kalau ada ustadz atau kiai atau habaib atau siapapun bilang, ayo pilih fulan supaya jadi pemimpin atau pilih ini pilih itu, katakan salam dari saya, suruh berhenti jadi ustadz, mendingan jadi petugas partai sekalian. Ya mohon maaf, tugas kita adalah dakwah di jalan Allah, mengajak orang di jalan Allah, mengajak orang ibadah, mengajak orang taat, mengajak orang supaya nanti hidup kita selamat dunia akhirat. Kalau urusan pilih pemimpin mah itu tugas petugas partai. Makanya saya mau pesan satu, biar akur, biar damai, jangan sampai kita berselisih. Mohon maaf saya sebutin ya, Bapak Ibu biar tahu, siapapun jadi presiden, siapapun jadi pemimpin, bayar listrik tetap sendiri-sendiri Pak Bu. Betul apa salah saya ngomong? Nah emang kita bayar listrik dibayarin? Kan enggak. Makanya kita biar akur, biar damai. Saya sebutkan, ukhuwah kita jauh lebih penting dari apapun. Tali persaudaraan dan persatuan kita lebih penting dari apapun. Betul apa salah saya ngomong? InsyaAllah mudah-mudahan gak ada lagi yang ribut berantem. Amin. InsyaAllah negeri kita damai, sejahtera, barokah. Allah kasih pemimpin ya Allah yang baik, yang adil, yang amanah. Kalau dia belum amanah, belum adil, mudah-mudahan ya Allah beri hidayah biar mereka adil, biar mereka amanah, biar mereka bertanggung jawab atas masyarakatnya. Kita mah cuma bisa berdoa, udah selesai. Nah yang kedua, dari hal yang kita harus ikuti Rasulullah, yang haram tinggalin. Bilang cinta sama Nabi, maulid Nabi kita peringati, tapi jangan yang haram kita lakuin. Sebagian ada orang-orang seneng sama yang haram, yang halal malah gak disenengin. Ada bapak-bapak sama ibu punya anak gadis, ada anak laki-laki datang niatnya baik, Pak Bu saya suka sama anak bapak, saya mau menikahkan anak bapak, ini ingin menghalalkannya, mencari ridho Allah. Si bapak malah tanya, kamu kerja apa? Sudah punya apa? Ya mohon maaf ya, seringkali begitu. Padahal ada orang-orang yang gak jelas, cuman modal punya kendaraan, datang ke rumahnya, bilang sama bapak sama ibu, Pak saya mau ajak anak bapak ibu jalan-jalan keliling-keliling pakai motor. Bapak ibu disogok pakai martabak satu plastik, mau aja lagi anaknya dibawa kemana-mana. Padahal ini haram, dosa. Namanya the youth. Kita seakan-akan menjorok atau mendorong anak kita yang perempuan masuk dalam api neraka. La yughar bi ahli. Orang yang tidak punya sifat cemburu sama keluarganya, istrinya disenyumin orang, dia malah seneng. Istri kita disenyumi orang, jangan seneng. Istri kita dipandang orang, jangan seneng. Kadang mohon maaf, istri kita juga kadang-kadang suka pakai baju dasternya sobek-sobek, tukang sayur lewat malah belanja. Ini namanya apa? The youth. Dia yang mendorong keluarganya masuk ke dalam api neraka Allah waliyatubillah. Makanya saya pesan dari peringatan Maulid Nabi, ayo yang haram tinggalin. Ada lagi yang rame, riba. Urusan riba rame. Banyak orang-orang kita sekarang seneng ngeriba. Apa aja ngeriba nih? Dari handphone, namanya pinjol, minjol, apa tuh. Anak-anak kita Pak Bu, kalau kita nggak perhatikan, nggak punya KTP sedikit, minjem online, nggak punya uang, minta sama orang tua nggak dikasih, dia pinjam. Dan ribanya luar biasa. Ada sebagian orang yang dari minjem 1 juta sampai ganti puluhan juta. Ini ribanya udah luar biasa, jahat.
Ya mohon maaf saya sebutkan, banyak orang-orang kita senang riba. Tuh kalau disebutnya, kalau di sini kalau nggak salah namanya Bang Emok. Betul apa salah saya ngomongnya? Bener ya? Biasanya mah kalau di Sunda Bang Emok, itu haram riba, hidupnya nggak bakal berkah. Pertama, salah satu yang Allah kumandangkan perang. Yang kedua, hidupnya nggak bakal berkah. Haram, dosanya besar. Riba itu luar biasa. Banyak orang-orang kita sekarang minjem duit 1 juta sampai ganti puluhan juta. Ada orang minjem 1 juta nih, katakan ganti 1.100.000. Jangankan seperti itu, minjem 1 juta gantinya 1 juta 1 rupiah, itu riba, haram. Padahal lebih cuma 1 rupiah, haram. Saya kasih contoh, nggak usah pinjemnya gantinya lebih. Ada murid saya misalkan datang, Habib kata dia, biar silaturahmi tidak putus, pinjam uang 100. Kata dia, saya bilang iya, nih saya punya uang 100, tapi tolong pijitin kepala saya. Murid saya ya, tolong pijitin kepala saya sakit. Ini nggak boleh Pak, haram. Kenapa nggak boleh? Kita kalau mau minjemin nggak boleh memanfaatkan pinjaman itu. Padahal lebihnya bukan uang loh, lebihnya cuma tenaga mijit, tapi haram. Sering ada ibu tetangga mau pergi ke pasar, tolong pinjam uang 100.000. Saya mau pergi ke pasar, suami belum pulang, saya mau belanja buat makan anak-anak, nanti suami pulang saya ganti. Si ibu kasih pinjam uang 100, terus ibu bilang mau ke pasar nitip sekalian. Ini ada 2 masalah loh. Yang pertama, kalau memang ibu biasa nitip gak masalah, tapi kalau ibu gak biasa nitip karena dia ngutang sama ibu memanfaatkan dia untuk menitipkan belanja ke pasar, ini disebut namanya riba. Saya kasih contoh lagi, ada murid saya datang, Habib pinjem mobil. Saya bilang gak bisa, mobil saya gak pinjemin, saya pakai buat dakwah. Gak usah mobil lah, katakan motor, pinjem motor. Gak bisa, saya pakai buat ngajar. Tiba-tiba Pak Bu, saya perlu uang. Saya bilang sama murid saya, tolong dong saya perlu uang. Punya uang gak? Pinjam 10 juta. Ada Habib, nih dikasih uang 10 juta saya. Kira-kira kalau bapak ibu di posisi saya, udah gak enak nih. Bahasanya gak enakan. Kemudian karena kita punya hutang sama dia, kira-kira besok-besok kalau dia mau minjem motor dikasih apa enggak? Kenapa dikasih? Gak enakan, kita punya hutang sama dia. Ini haram riba. Kenapa? Karena biasanya kita gak pernah minjemin. Karena kita punya hutang, kita gak enakan, kita minjemin. Itu namanya manfaat lebih di atas hutang. Itu namanya riba. Orang kita cuma gak sadar aja. Anak-anak kita Masya Allah, ini sama handphone diarahin ke riba. Ya Allah. Nggak riba lagi sekarang yang lagi rame, anak-anak muda main judi slot. Main judi slot, pasang 25.000 dapat segini, dapat segitu. Masya Allah. Pengen kaya tapi instan, mendingan pelihara tuyul second. Ya kan orang kita kan gitu, pengen kaya instan. Ya pelihara tuyul, beli second. Tuyul harganya 16.000, makannya 17.000. Ya habis buat makannya doang. Ya contoh ini mah contoh, bukan saya nyuruh pelihara tuyul, bukan. Ya sama aja semuanya yang main judi. Bukan kenapa-napa, dia main judi slot loh, bib dapatnya banyak. Iya dapatnya banyak, masa iya kasih istri anak kita harta yang haram? Apa kita rela masuk perut anak istri kita hal yang haram? Makanya jangan harap kita punya anak soleh, istri soleh, kalau kita ngasihnya yang haram. Dan ini anak-anak muda merajalela, padahal mah kita doain loh, para kiai, para ulama, para habaib, setiap pengajian doain, mudah-mudahan yang hadir Allah kasih rezekinya banyak, sing benghar, begitu ya bahasa Sundanya. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Tapi mohon maaf, gimana mau kaya, gimana mau berkah, gimana mau dikabulkan doanya oleh Allah, dikasih rezeki yang banyak, sedangkan mereka pakai untuk hal-hal yang haram. Ayolah, tinggalin yang haram. Iya anak-anak muda nih sama urusan handphone, hati-hati. Handphone nih kata saya punya guru yang tadi maulidnya kita baca, kalau dibawa untuk baik jadi baik, tapi kalau dibawa untuk keburukan ini buruk. Dan anak-anak kita hidupnya sekarang banyak terarahkan dengan handphone. Berapa banyak anak-anak kita baru bangun tidur yang dicari handphone.
mau tidur sampai handphonenya nempel. Masya Allah. Saya lagi perhatiin loh. Nggak tahu saya aja yang merasa apa jamaah semua merasa. Saya lagi liatin handphone ini memang mengarahkan hidup kita, kayak nuntun kita kepada sesuatu. Bulan Ramadan saya taruh handphone begini Pak, ngobrol sama teman saya, nih buka puasa enak kita minum sirup ini, saya sebutkan namanya. Subhanallah, nggak nyampe berapa menit saya buka handphone saya lihat YouTube, tiba-tiba timbul iklan sirup yang saya sebutkan. Kok dia bisa tahu kita mau beli sirup? Handphone kita. Nggak tahu saya aja yang merasa apa jamaah juga pernah merasa. Bukan sekali saya pernah taruh handphone duduk ngobrol sama teman saya pengen beli tas buat ngaji biar bisa diteng-teng-teng-teng. Subhanallah, nggak lama saya buka handphone, saya lihat Instagram, tiba-tiba timbul iklan tas. Tahu dia kita mau nyari tas. Sampai pernah kemarin ada jamaah datang ke saya ngomong, Bib, punya uang nggak? Saya boleh pinjam uang? Saya bilang sekarang hari ini belum ada, besok mungkin insya Allah ada, saya pinjemin. Tiba-tiba Pak Bu, habis bicara, saya buka handphone, buka YouTube, ada timbul iklan, pinjam aku, pinjam kami. Dia tahu kita nggak punya uang. Ya coba kalau anak-anak muda kita Pak Bu, dia khilaf nggak sadar, main pinjam, nggak bisa ganti, sampai berlipat-lipat ganda. Sampai itu urusan pinjol sama yang namanya judi slot itu. Ada orang ngeluh sama saya, datang ibu-ibu bilang, Bib, tolongin anak saya, nasihatin hutang main judi slot sampai 5 juta. Sampai saya dapat informasi ada orang hutang sampai 20 juta, ada orang sampai hutang 100 juta, ada orang sampai hutang 140 juta, ada orang sampai gadai surat rumahnya gara-gara pinjaman online dan judi slot. Ada orang sampai rumah tangganya hancur, pisah, cerai karena suaminya main judi slot. Kalau kita nggak punya perhatian terhadap umat, kita bakal biarin. Tapi ini perhatian yang penting, ini genting loh. Dan ini keadaan yang lebih darurat dari apapun. Makanya tadi saya singgung, mohon maaf, kita nggak perlu mikirin mau siapa jadi pemimpin, nggak perlu. Ada hal yang jauh lebih genting yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita pikirkan? Generasi anak-anak kita nih ke depannya. Alhamdulillah kalau diasidikin anak-anak kita mondok, insya Allah kita telah menaruh amanah kita kepada para kiai kita, para guru kita. Insya Allah mereka mendidik kita. Tapi yang lagi kita pikirkan anak-anak kita yang di luar, bagaimana mereka? Yang pergaulannya sudah luar biasa, yang handphone mengarahkan anak-anak kita pada hal-hal dosa. Berapa banyak ajakan dosa di handphone, berapa banyak ajakan syahwat di handphone yang sampai sedih hati. Sedih kalau saya bisa sampaikan, tolong sampaikan kepada semua. Ada orang-orang muslim, muslimat yang sengaja membuat video-video di handphone ini, video-video ajakan dosa, sampai perilaku yang tidak baik, tidak menunjukkan akhlak yang baik. Sampai ada suami istri bikin video urusan kamar, yang mohon maaf ini tidak pantas dibuat. Kenapa? Karena yang lihat video-video tersebut, yang pegang handphone bukan hanya orang dewasa, anak-anak kita sekarang pada punya handphone Pak. Gimana nggak hancur masa depan anak-anak kita? Kalau kita biarkan aja udah, ya udah. Sekarang kita sedih aja kalau melihat anak-anak kita. Bagaimana jalan di jalan baru ini? Kita kalau lihat hari Sabtu, hari Minggu sore, kita lihat ada orang berdua-berduaan yang mungkin belum tentu sudah halal. Apa tidak sedih hati kita? Apa tidak ada perhatian? Paling tidak kita doakan Pak Bu, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk untuk kita dan mereka, biar mereka didekatkan kepada Allah Ta'ala. Mereka yang senang di dunia mudah-mudahan nanti diselamatkan di akhirat. Jangan sampai kita nggak punya kepedulian. Makanya saya punya satu pesan, nanti saya sebutkan. Ini mah pesan mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang ketiga, dari kita langkahkan hidup kita, ikuti jalannya Rasulullah. Ayo mulai sekarang hidupkan sunnah Nabi, amalkan. Dari yang kecil-kecil lah, sunnah makan, sunnah masuk kamar mandi, sunnah mau tidur, hidupkan. Karena kalau bukan kita, siapa yang mau mengamalkan? Ini saya sebut ya, sunnah mau makan. Itu kalau kita sebut banyak. Makan sunnah baca doa, baca bismillah, pakai tangan kanan, makan duduk. Kalau bisa kaki kanan dinaikkan, kaki kiri bersila, atau duduk bersila, atau duduk tawarruk.
kemudian makan bersama-sama berjamaah, makanan berdua bisa bertiga, kemudian cuci tangan sebelumnya, kemudian setelahnya juga cuci tangan, baca doa, mengucapkan hamdalah. Ini disebut bisa 10 sunnah. Kalau sehari berapa kali makan? 3 kali makan, kali 10 udah berapa? 30 sunnah. Kali sebulan sudah berapa? 900 sunnah Nabi Muhammad. Kali setahun sudah berapa? 10.000 lebih. 10.000 lebih dari sunnah Nabi. Ini pahala loh. Ini baru sunnah makan. Kalau makannya 3 kali, ada orang makannya 5 kali. Ambil sore, malam makan Indomie. Ya kalau diamalkan kan jadi banyak. Contoh, masuk kamar mandi. Sunnah masuk kamar mandi pakai sendal, baca doa sebelumnya, masuk dengan penutup kepala, siapkan air untuk kita istinja, buang istinjanya, sunnah-sunnahnya. Kalau disebutkan sunnah kamar mandi sampai keluar 10. Sehari berapa kita masuk kamar mandi? 5 kali? Mungkin setiap mau sholat 5 kali ya. 5 kali, kalau 10 kali itu namanya beser, Pak. Itu namanya bawanya beser ya. Orang kita bilangnya beser, betul. Tuh. Kalau 5 kali sehari masuk kamar mandi, sebulan sudah berapa? Sudah 1.500 sunnah Nabi Muhammad kita amalkan. Tanpa kita sadari, pahala yang besar, pahala yang banyak. Saya kasih lagi pesan, nih kaum laki-laki, usahakan sunnah sholat Jumat pakai putih-putih, Pak. Sholat Jumat pakai putih-putih. Kalau sholat 5 waktu terserah bajunya yang lain. Ini orang kita Masya Allah, sholat Jumat bajunya merah, kuning, hijau kayak lampu merah. Sholat Jumat putih-putih, ibu siapin suami pakai putih-putih. Kalau bisa nggak pakai gamis, jangan malu pakai gamis. Habib, gamis itu pakaian orang Arab. Kata siapa? Di Arab sekarang orang lagi pada pakai celana, Pak. Mereka lagi ninggalin gamis. Gamis itu pakaian Rasulullah. Al-Imam At-Tirmidzi dalam syama'ilnya mengatakan ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Baju yang paling dicintai oleh Rasulullah itu gamis. Orang kita aja malu pakai gamis. Habib saya kerja, baju kerja saya warnanya coklat, ya pakai gamis tutupin. Sholat Jumat, rapi sholat Jumat, gamisnya lepas, lipat taruh motor. Dengan begitu berarti Bapak punya perhatian terhadap sunnah Nabi Muhammad. Hanya sunnah, jangan. Sunnah itu mulia, sunnah itu indah. Makanya saya ajak, ayo kita amalkan sunnah Nabi. Contohnya satu lagi, sunnah Nabi yang banyak ditinggal. Nih, siwak. Saya bisa cek, ini sunnah Nabi yang banyak ditinggal. Kita cek ya, benar nggak kata ulama ini ihya sunanul mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah yang tertinggal. Coba saya mau lihat nih yang ngaji, kurang lebih ada 5.000 orang ini. Yang bawa siwak boleh tunjuk tangan. Yang bawa siwak tunjuk tangan. Saya pengen lihat, tunjuk tangan aja nggak apa-apa. 1, 2. Yang perempuan ada? 3, alhamdulillah. 3 sama yang hadir mah banyakan yang hadir. Ini mah ngecek aja ya, kan kita ngaji sunnah tertinggal. Yang bawa handphone tunjuk tangan. Enggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang. Kita semua rata-rata bawa handphone, mungkin santri doang yang nggak punya handphone. Handphone jutaan kita bisa beli. Paling murah 800.000 sampai 1 juta, sampai 5 juta. Ada handphone sampai 30 juta kita bisa beli. Masa siwak 10.000 kita nggak bisa beli? Dan mohon maaf, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Tapi siwak bisa menolong kita di hari kiamat. Dalam hadis Nabi, raka'atani bis siwak khairu min 70 raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat salat kita pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Apa kita nggak mau ngamalin sunnah Nabi? Saya mau tanya nih yang hadir, mau nggak maulid di pondok pesantren As-Siddiqin diingat sampai hari kiamat? Mau? Mau wajah kita dikenang? Emang Pak Bu, anak muda, kita mau ketemu Rasulullah, mau bawa apa kita? Mau bawa model apa? Mau bilang, oh Rasulullah, saya amalin sunnah kamu. Sunnah yang mana? Siwak aja kita lupa. Ayo, kalau kita mau wajah kita diingat oleh Rasulullah di hari kiamat, mulai sekarang hidupkan sunnah, amalkan. Beli cuma 10.000. Sekarang beli online juga bisa. Ibu-ibu beli peniti aja online. Masa iya beli siwak nggak bisa online? Kira-kira mau nggak yang hadir di sini pakai siwak? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ini tujuan hasil pertama. Hasil kedua, bawa Nabi Muhammad dalam hidup kita. Dakwah Nabi kita sampaikan. Tadi saya sebutkan
kita ngadepin masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita bakal ninggalin dunia, tapi ada generasi anak-anak kita nih, mereka yang akan meneruskan perjalanan hidup di dunia. Kalau kita nggak punya perhatian, rusak nanti anak-anak kita. Makanya senang hati kalau orang tua naruh anaknya di pondok pesantren, karena insya Allah sudah menaruh amanah kepercayaannya. Karena di pondok pesantren sholatnya dipantau, ibadahnya terlihat, akhlaknya juga diajarkan, dituntun. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak kita yang di luar, apa hasil dari dakwah Nabi? Saya ingin mengajak, ayo kita ngaji. Banyak guru-guru kita, para kiai, para habaib, hadiri pengajiannya. Di kampung-kampung kita, di musolah-musolah ada pengajian, hadiri. Jangan sampai kita nggak mau ngaji. Mohon maaf, kita nggak mau ngaji. Contoh, ada suami ngaji rajin, istri nggak ngaji. Kayak apa? Kayak naik motor berdua, suami istri. Suami pakai helm, istri nggak pakai helm. Kira-kira kalau jatuh, suami kepalanya selamat, istrinya bocor. Tuh, ngaji, suaminya ngaji, istrinya nggak ngaji. Suaminya selamat, istrinya bagaimana? Apalagi suami istri ngaji, anaknya nggak ngaji. Kayak naik motor, suami istri pakai helm, anaknya nggak pakai helm, bocor kepala anaknya. Apalagi kalau tiga-tiganya naik motor nggak pakai helm, kepalanya bocor tiga-tiganya, udah bocor ditangkap polisi lagi. Sama kayak kita hidup, tiga-tiganya keluarga semua, suami istri anak nggak ada yang mau ngaji, hancurlah hidup. Makanya saya ajak, ayo ngaji. Kalau bisa sama bapak ibu yang punya rezeki lebih, bantu guru-guru kita yang berdakwah. Ada pondok pesantren, bantu. Ada majelis ilmu, bantu. Ada di masjid musola guru-guru, ustadz-ustadz ngajar ngaji, bantu. Kadang-kadang kita nggak peduli sama ustadz ngajar ngaji, padahal ustadz-ustadz yang mengajar ngaji, para ustadzah mengajar ngaji itu, dia yang menunjukkan anak kita jalan keselamatan. Malah kadang-kadang bayarannya aja kita nggak mau, udah ustadz biar ikhlas. Masa ustadz ngajarin kagak ikhlas? Kan kesian Pak Bu, para ustadz, para kiai, para ustadzah. Kalau perlu kita fasilitasin. Kalau perlu kita punya rezeki lebih, bikinin makanan yang namanya anak-anak, kita bikinin makanan ngaji, seneng dia. Coba dah, saya dulu masih kecil ngaji dengan guru saya namanya Habib Ahmad Al-Attas. Ngajinya cuma seminggu sekali, cuma malam Jumat. Ngajinya baca Iqra, habis baca Iqra, baca Yasin, baca Ratib. Istri beliau almarhumah itu bikinin kue, kadang bikin nasi uduk, kadang bikin nasi ulam, kadang bikin nasi kebuli. Jadi supaya orang-orang yang ngaji, habis ngaji dikasih makan, difasilitasin. Sekarang siapa yang gak mau ikut ngaji? Apalagi anak-anak seneng. Sampai dibikinin kue pastel, dibikinin buras, dibikinin lontong. Sampai mohon maaf, dulu kita ngaji bukan karena Allah. Kenapa ngaji malam Jumat? Karena ada pastel sama lontong. Sampai sebegitunya. Seneng hati itu anak-anak. Ya memang dakwah sama anak-anak begini. Beda kalau sama orang tua mesti ikhlas. Gak mungkin kan, ayo Pak sholat subuh di masjid, siapa yang sholat subuh dapat duit 50.000, penuh masjid. Penuh masjid, tapi gak pada ikhlas. Tapi kita perlu untuk anak-anak kita iming-iming. Bapak Ibu pengen anak puasa, nah puasa ya, nanti kalau puasanya full sebulan Bapak Ibu kasih hadiah. Itu namanya iming-iming, sengaja supaya anak kita semangat. Tuh Habib Ahmad sengaja tuh dibuatin makanan. Sampai mohon maaf Pak, itu kalau udah selesai baca Yasin, baca Ratib, waladhdallin, amin, qabul, tuh piring-piring kue keluar. Kadang piringnya belum nyampe tanah, kuenya udah habis duluan. Diambilin sama anak-anak kecil. Tapi mereka senang, semangat. Sampai kadang-kadang belum hari Kamis, hari Selasa kita udah nanya kapan malam Jumat ya. Saya punya guru juga namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Allah yarhamah. Habib Muhammad tuh dijulukinya Habib Muhammad Aceh. Punya pengajian dulu di kampung saya namanya Majelis Ta'lim Darul Mustafa Al-Madinatul Munawwar. Beliau nyuruh tetangga anak-anak yang kecil-kecil mandi sore pergi ke majelis. Sholat maghrib berjamaah difasilitasin guru ngaji. Yang belum baca Iqra, yang udah baca Quran. Selesai itu baca Ratib, habis baca Ratib sholat Isya. Habis sholat Isya itu Habib Muhammad ngeluarin dompetnya. Dikeluarin dompetnya, itu dikasih anak-anak 1.000, saya masih ingat.
Dulu zaman saya masih kecil 1000 itu besar. Girangnya hati kalau ngaji, Masya Allah. Itu ngajinya setiap maghrib. Saking kita senangnya sama ngaji, sama niatnya supaya dapat duit 1000. Kadang-kadang dari zuhur pulang sekolah kita udah lari ke majelis taklim. Sampai Habib Muhammad tanya, ngapain di sini nungguin ngaji nanti? Lah masih lama, baru zuhur. Saking semangatnya. Sampai pernah suatu malam Habib Muhammad lupa buka dompetnya, lupa ngasih duit 1000. Itu pulang anak-anak kecil cemberut semuanya. Ya Allah, kita malam ini nggak dapat ya. Ya memang dakwah sama anak-anak begitu. Ayo biar mereka ngaji. Insya Allah Bapak Ibu gak bakal nyesel, bakal senang dunia akhirat. Kita pun tidak ada, insya Allah ada anak-anak kita yang bakal doain kita nanti. Terakhir saya tutup dengan satu kisah, Pak. Ini kisah nyata. Saya pulang dari Yaman 2007, Habib Syekh tuh. Saya punya guru Habib Syekh Al-Habsyi. Pulang dari Yaman tahun 2007. Saya punya tetangga saya emang gak suka ngaji, Pak Bu. Tadinya gak suka ngaji. Saya pulang karena dulu dari kecil saya di rumahnya main. Dia bilang gini, Habib, boleh nggak saya ikutan ngaji? Saya bilang, ayo. Mau ngaji, ayo. Siapa yang larang? Siapapun boleh ngaji. Orang yang tatonya sebadan aja boleh ngaji. Siapa aja kita harus ngaji. Kan kita niat dalam hidup kita memperbaiki diri. Kita memanfaatkan sisa umur hidup kita supaya kita selamat hidup kita. Subhanallah, si bapak ini tukang sayur, Pak Bu. Bukan orang kaya, tapi semangatnya luar biasa. Dia sampai bilang sama saya gini, Habib, saya bukan orang kaya, saya nggak punya. Tapi kalau Habib perlu tenaga, saya bantu. Saya punya motor. Itu saya sampai ngajar dari sini kira-kira kemana ya? Ke Cilimus, pakai motor tuh dianterin sama dia. Bisa dari sini ke Cirebon, pakai motor tuh. Dari Jakarta sampai ke Bekasi, Jakarta sampai Tangerang, dianterin. Tuh kalau naik motor suka ngobrol sama saya, Habib, saya mah bukan orang soleh, tapi saya kepengen Habib anak-anak saya biar jadi orang soleh. Saya cuma bilang, ngaji Pak, insya Allah kita kalau dekat sama orang-orang soleh, masa iya nggak nular kesolehannya, masa iya nggak nyampe kesolehannya kepada kita. Subhanallah, dia dengar tuh omongan itu. Anaknya yang ketiga lahir, punya anak 2, ketiga lahir, minta nama sama saya kasih nama. Anaknya yang pertama sekolah umum, anaknya yang kedua dari kecil ngobrol sama saya si bapak, Habib gimana kalau anak saya pondokin? Bagus, masih SD, gak apa-apa, saya pondokinnya jauh di Jawa Timur. Jangankan di Jawa Timur, kalau perlu di Yaman, kata saya. Gak apa-apa taruh yang jauh, karena insya Allah anak mondok itu gak akan hal kita mengecewakan hati kita, gak akan. Subhanallah, dia dengar dipondokin di Madura di Jawa Timur. Anaknya lulus SD dari Madura Jawa Timur, pindah ke Serang Banten, mondok di Serang Banten. Sekarang anak itu udah jadi ustadz di pondoknya. Dan adiknya yang ketiga pondok di tempat kakaknya dan bakal jadi calon ustazah. Saya baru sadar kemarin, berapa bulan yang lalu ngajar di majelis Rasulullah, lagi isi kajian, tiba-tiba ada anaknya yang nomor 1 duduk di depan. Anaknya yang nggak sekolah mondok, nggak sekolah agama, sekolah umum, tahu-tahu mondok di depan saya, ngaji di depan saya. Saya pas lihat, oh anaknya si bapak. Pulang malam habis ngaji, saya tanya si bapak ketemu, Pak, anak bapak yang paling besar, dia nggak kerja, biasanya kerja sampai malam, setahu saya. Iya Habib, dia berhenti kerja karena kerjanya sampai malam. Dia kepengen ikutan ngaji. Dia cari kerjaan yang siang supaya malam bisa ikut ngaji. Saya ingat, ya Allah, habis lihat gitu, anak yang nomor 1 walaupun nggak sekolah agama, nggak mondok, tapi dia mau ngaji, duduk di majelis ilmu. Yang nomor 2 calon jadi ustadz, yang nomor 3 jadi calon ustazah. Saya tunjuk jempol ke si bapak. Bapak beruntung, bapak bukan kiai, bapak bukan orang alim, bapak bukan orang yang punya ilmu, tapi punya anak soleh-solehah. Ini yang didambakan oleh banyak-banyak orang ingin punya anak soleh-solehah. Bahkan setiap orang yang tidak soleh pun pasti pengen punya anak soleh-solehah. Kita walaupun nakal, kita nggak mungkin pengen punya anak nakal. Dan saya doakan insya Allah kita yang ikutan ngaji, Allah kasih, Allah jadikan anak-anak kita soleh-solehah. Dan insya Allah makanya ngaji dekat sama ulama, sama kiai. Jangan didengerin orang yang adu domba, jangan didengerin orang yang menanamkan kita supaya kita jauh dari ulama, dari kiai, dari habaib. Jangan.
Gak ada alasan untuk kita mau diadu domba. Insya Allah Bapak Ibu anak muda yang rajin ngaji, duduk sama kiai sama ulama, duduk sama orang soleh, ngaji sama orang soleh. Kalau kita nggak jadi orang soleh, insya Allah anak cucu kita bakal jadi orang soleh. Karena yang ngaji bukan cuma kita, ruh kita ikut ngaji, suluk kita ikut ngaji yang bakal jadi calon keturunan kita. Saya pernah duduk di depan Habib Zain bin Sumait. Beliau bilang gini, siapa yang cinta sama ulama, mau ngaji sama ulama, berkhidmat sama ulama, kalau dia tidak jadi ulama, insya Allah anak keturunannya jadi ulama. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita soleh-solehah. Ayo buktikan cinta kita pada Nabi, teladani akhlak Nabi, hidupkan ajaran Nabi, yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan, sunnah hidupkan. Ayo perankan dakwah Nabi. Peran dakwah Nabi bukan hanya para ustadz, para kiai, para habaib, tapi kita semua punya tugas untuk menyampaikan dakwahnya Rasulullah SAW dengan akhlak kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita doakan guru-guru kita, Allah beri panjang umur, sehat, afiat. Semua yang hadir panjang umur, sehat, afiat. Pondok pesantren As-Siddiqin, Allah beri keberkahan. Allah jadikan pondok yang manfaat, mengeluarkan santri-santri yang hidupnya sukses, selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihin niyah walikulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Acara masih terus berlanjut. Saya mohon maaf sama Ustadz ya, para habaib. Saya izin pamit duluan. Saya lewat sini, anggap aja juri lewat ya. Boleh apa enggak? Maksudnya jangan ada yang bangun, acara masih berlanjut belum doa, anggap aja juri lewat, boleh? Maksudnya mah biar enggak ganggu acara. Gini aja dah, kalau ada yang bangun saya doain nyampe rumah buang-buang air. Pak, buang air mah banyak loh. Jangan gampang marah. Ini kalau dibuang namanya buang apa? Buang apa ini? Buang air. Jangan gampang marah. Saya pesenin sekali lagi, jangan pundungan, jangan marah. Kita hidup di zaman fitnah. Saya pernah buat tulisan gini loh, orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba Instagram saya rame, orang pada marah-marah sama saya. Ada yang bilang, wah ini Habib gak bener katanya, Habib sesat. Saya bingung, kalau Habib sesat gimana jamaahnya Pak? Padahal salah saya apa? Saya nulisnya orang yang masih merokok haram jadi imam. Kata masih dalam bahasa Indonesia itu sedang berlangsung sambil. Bapak Ibu telepon anak, nak di mana? Masih di jalan Bu, berarti lagi di sambil di sedang di. Saya sebut orang yang masih merokok berarti lagi sedang sambil. Emang gak boleh jadi imam. Matiin dulu rokoknya baru jadi imam. Betul apa salah? Tapi orang kita mah seneng nyalahin. Kemarin saya ceramah, video ceramah saya dipotong-potong, disebar-sebar, disangkanya saya memfitnah. Jauh dari kata fitnah. Ngeledek ulama atau menghina ulama aja kita nggak berani, apalagi memfitnah. Tapi apa? Dianggap salah nih. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau masih makan nggak boleh sholat. Masih makan, emang boleh sholat sambil makan? Nggak boleh. Bapak-bapak, terakhir ya, bapak-bapak yang merokok, mohon maaf, jangan tersinggung ya Pak ya. Bapak-bapak yang merokok Pak, haram merokok di mata orang Pak. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.